Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Naya Titania dari kelas manajemen B sore dengan NPM 235111047. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah metode penelitian dari bab 1 sampai bab 9. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 4, yaitu kajian pustaka, landasan teori, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, makna dan arti penting kajian pustaka dan landasan teori. Nah, kajian pustaka dimaknai dalam arti sempit sebagai kajian atau penelusuran dan pengorganisasian terhadap hasil kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka landasan teori dalam konteks ini dipilah dan ditulis secara tersendiri atau ditulis secara khusus. Nah, sebagaimana telah disebutkan bahwa komponen penting dari kajian pustaka jika dianggap suatu bagian adalah menyusun dan menetapkan landasan teori. Nah, landasan teori perlu disusun dengan dicermati dan akurat agar memberikan kerangka pikiran dan perspektif kepada peneliti. Selanjutnya yang B ada sumber-sumber penyusunan kajian pustaka dan landasan teori. Nah, menurut Ibu Hajar ada 3 sumber yang dapat digunakan untuk menulis ulasan kepustakaan, yaitu pertama yaitu sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau penulisan yang merupakan karya hasil penelitian atau teoris yang orisinal. Contohnya, sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian dan tesis dan disertasi. Nah, yang kedua yaitu sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bahkan penemuan teori. Nah, contoh sumber sekunder ini seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Nah, yang ketiga itu sumber prelimier, yaitu berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksud untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Contohnya sumber primer ini adalah indeks dan abstrak. Selanjutnya yang C ada teknik menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Nah, menurut Ibu Hajar mengemukakan langkah-langkah menyusun kajian pustaka dari MC Milan dan SS Clemencher sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis pernyataan masalah. Yang kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber primer yang sesuai. Yang keempat, membaca sumber primer yang terkait. Yang kelima, mengorganisasikan catatan. Yang keenam, menulis ulasan. Selanjutnya yang kelima yaitu landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, landasan teori pada penelitian kualitatif ini merupakan landasan penelitian ilmiah, penelitian tanpa teori sebagai landasan konsep tidak bisa dipercaya kebenarannya. Landasan teori ini terdiri dari definisi dan konsep variabel yang dibentuk secara terstruktur dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua, landasan teori pada penelitian kualitatif. Nah, teori dalam penelitian kualitatif ini merupakan teori perspektif yang berguna untuk membuat bermacam pertanyaan. Dalam riset penelitian kualitatif ini, teori berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam bertanya, mengumpulkan informasi, dan analisis informasi tersebut. Nah, selanjutnya yang E yaitu hipotesis penelitian. Nah, apa sih hipotesis penelitian itu? Jadi definisi hipotesis itu berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran menurut Ari Kunto tahun 1988. Nah, jadi secara etimologis hipotesis merupakan suatu yang kurang dari sebuah pendapat tentang kebenaran. Dengan kata lain, hipotesis adalah sebuah simpulan yang belum final karena harus diuji kebenarannya, atau bisa disebut juga sebagai jawaban sementara dari masalah yang ingin kita teliti. Yang kedua, jenis hipotesis. Nah, secara umum penelitian sosial terdapat 2 jenis hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nol atau H0, yang kedua ada hipotesis kerja atau H1. Yang ketiga ada syarat dan kriteria hipotesis. Nah, yang pertama itu syaratnya hipotesis harus menyatakan hubungan atau perbedaan antara 2 variabel dan lebih. Nah, yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Nah, yang ketiga, hipotesis harus menawarkan penjelasan sementara berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, hipotesis ini harus singkat dan juga jelas. Menurut Malleung, suatu hipotesis dalam penelitian kualitatif ini adalah suatu yang disarankan, bukan sesuatu yang diuji. Juga perlu ditekankan bahwa hipotesis sementara ini diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Nah, menurut Malleung ini, secara tradisional biasanya hipotesis itu disusun terlebih dahulu, dan penelitian kualitatif masih ada yang menggunakan cara demikian. Namun, dalam penelitian kualitatif, peneliti secara aktif menyusun hipotesis sejak awal terjun ke lapangan penelitian dalam rangka pembentukan teori. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir nih. Segitu saja yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan sumber data yang saya ungkapkan, penjelasan secara singkat jika saya ada kesalahan kata. See you in the next video. Bye-bye.